thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu final project PT Lian Air. Sebelum itu, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya Yuliana Fidasari selaku moderator. Saya Haikal Mas Fernando. Saya Nabila Arista Elba. Materi pertama yang akan dijelaskan yaitu diagram konteks. Diagram konteks pada PT Lian Air akan dimulai pada siklus pendapatan, yang dimana siklus pendapatan akan memberikan data kebutuhan produksi dan pembelian kepada siklus produksi dan pengeluaran. Siklus produksi akan memberikan kebutuhan bahan baku kepada siklus pengeluaran. Pengendalian persediaan dan berbagai departemen juga meminta kebutuhan pembelian kepada siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran akan melakukan pemesanan pembelian kepada supplier. Supplier akan memberikan faktur kepada pengeluaran. Selanjutnya, pengeluaran akan melakukan pembayaran kepada supplier. Setelah melakukan pembayaran, supplier akan mengirimkan barang kepada siklus pengeluaran. Lalu siklus pengeluaran akan mengirim barang tersebut kepada pengendalian persediaan, berbagai departemen, pendapatan, dan juga siklus produksi. Barang yang dibeli tadi akan dikirim datanya kepada sistem buku besar dan pelaporan. Selanjutnya, pengeluaran akan mengirimkan overhead kepada siklus produksi, dan produksi akan membuat laporan kepada manajemen. Siklus produksi akan meminta kebutuhan tenaga kerja kepada siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian. Siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian akan meminta biaya tenaga kerja kepada siklus produksi. Selanjutnya, siklus produksi akan memberikan harga pokok produksi kepada sistem buku besar dan pelaporan. Setelah melakukan produksi, siklus produksi akan mengirimkan barang jadi kepada siklus pendapatan. Pada siklus pendapatan akan mengirim back order kepada siklus pengeluaran. Di siklus pendapatan, pelanggan akan melakukan pemesanan kepada PT Lian Air. Lalu PT Lian Air akan mengirimkan faktur kepada pelanggan. Pelanggan akan melakukan pembayaran. Selanjutnya, PT Lian Air akan mengirimkan barang melewati kriu ke pelanggan. Pembayaran tadi akan dibuat laporan penjualan di sistem buku besar dan pelaporan, dan juga disetorkan kepada bank. Lalu bank akan membuat laporan dan memberikan kepada PT Lian Air. Lalu PT Lian Air akan mengirimkan data penjualan kepada sistem besar dan pelaporan. Selanjutnya, PT Lian Air akan memberikan komisi kepada siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian. Sekian penjelasan diagram konteks PT Lian Air. Selanjutnya, materi yang kedua ada flowchart yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Haikal. Kepada Haikal, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan flowchart yang ada pada PT Lian Air. Di sini terdapat 7 buah entitas yang terlibat, diantaranya yaitu ada manajer, desain produk, operasi produksi, supplier, akuntansi, penjualan, dan penumpang. Flowchart kali ini terminal mulainya ada pada bagian manajer, di mana manajer di sini melakukan proses membuat kriteria desain dan dihasilkan 2 buah salinan dokumen.
Satu salinan dokumen disimpan oleh manajer, satu lagi diberikan kepada bagian desain produk. Setelah desain produk menerima desain yang diberikan oleh manajer, lalu bagian desain produk akan membuat desain produk yang diinginkan oleh manajer tersebut. Setelah jadi, hasil desainnya dibuatlah 2 buah salinan dokumen. Salinan tersebut diberikan kepada manajer. Lalu manajer melakukan pengecekan. Jika tidak sesuai, manajer akan mengembalikannya kepada pihak desain produk. Jika sesuai, manajer akan melakukan proses menyetujui desain tersebut. Setelah disetujui, dibuatlah 2 buah salinan dokumen, yang satunya disimpan oleh manajer dan satu lagi diberikan kepada bagian operasi produksi. Setelah bagian operasi produksi menerima desain yang di-ACC oleh manajer tersebut, lalu bagian operasi membuat perencanaan dan penjadwalan. Setelah jadwal produksi selesai, bagian produksi membuat surat permintaan bahan baku, yang dimana surat permintaan bahan baku tersebut dibuatlah 2 buah salinan dokumen. Satu salinan dokumen disimpan oleh bagian produksi dan satu lagi diberikan kepada supplier. Setelah supplier menerima surat permintaan bahan baku dari bagian operasi produksi, selanjutnya supplier akan membuat faktur, di mana faktur tersebut dibuatlah 2 buah salinan dokumen, satu lagi disimpan oleh supplier dan satu lagi diberikan kepada bagian akuntansi. Setelah bagian akuntansi menerima faktur yang diberikan oleh supplier, bagian akuntansi akan melakukan proses pembayaran. Setelah melakukan proses pembayaran tersebut, bagian akuntansi akan membuat 2 buah salinan dokumen, di mana isi dokumen tersebut adalah bukti pembayaran. Satunya disimpan oleh bagian akuntansi dan satunya lagi diberikan kepada supplier sebagai tanda bahwa dia sudah membayarnya. Setelah supplier menerima bukti pembayaran yang diberikan oleh bagian akuntansi, selanjutnya supplier akan membuat surat pengiriman, di mana supplier membuat 2 buah salinan dokumen, satunya disimpan oleh supplier dan satunya lagi akan diberikan kepada bagian operasi produksi beserta bahan baku yang dimintanya. Setelah bagian operasi menerima bahan bakunya, bagian operasi melakukan proses produksi. Setelah proses produksi dilaksanakan, maka akan menghasilkan barang jadi. Setelah barang jadi selesai, bagian operasi produksi akan membuat laporan barang jadi, di mana laporan tersebut dibuat 3 buah salinan dokumen. Satunya disimpan oleh bagian operasi produksi, satu lagi diberikan kepada bagian akuntansi, dan satu lagi diberikan kepada bagian penjualan beserta barang jadi tersebut. Setelah bagian penjualan menerima barang jadi beserta laporannya, lalu bagian penjualan membuat katalog, di mana katalog tersebut dibuat 2 buah salinan dokumen. Satu disimpan oleh bagian penjualan dan satu lagi diberikan kepada penumpang. Setelah penumpang menerima katalog, maka penumpang akan melakukan pemesanan barang atau jasa yang diinginkan. Setelah penumpang melakukan pemesanan, maka dilakukanlah proses pembayaran. Setelah bagian penjualan menerima bukti pembayaran yang diberikan oleh penumpang, selanjutnya bagian penjualan akan membuat nota, di mana nota tersebut dibuat 2 buah salinan dokumen. Satunya diberikan kepada bagian penumpang beserta barang jadi yang dipesan penumpang tersebut. Selanjutnya, bagian penjualan akan membuatkan laporan penjualan, di mana laporan penjualan tersebut dibuat 2 buah salinan dokumen. Satu disimpan oleh bagian penjualan dan satu lagi diberikan kepada bagian akuntansi. Setelah bagian akuntansi menerima laporan penjualan yang diberikan oleh bagian penjualan tadi, maka bagian akuntansi akan membuat laporan keuangan, di mana laporan keuangan tersebut dibuat 2 buah salinan dokumen. Satu disimpan oleh bagian akuntansi dan satunya lagi akan berakhir di bagian manajer. Sekian penjelasan flowchart dari saya, dikembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Haikal. Materi selanjutnya yaitu ancaman dan pengendalian yang akan dijelaskan oleh rekan saya Nabila. Kepada Nabila dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan ancaman pada setiap siklus yang ada di PT Lion Air. Yang pertama, ancaman pada siklus pendapatan. 1. Kehilangan atau perusakan data. Pengendaliannya prosedur pencadangan data dalam pemulihan data. Yang kedua, kehilangan pelanggan. Pengendaliannya bantuan sistem website dan evaluasi yang tepat atas peringkat layanan oleh pelanggan. Yang ketiga, pencurian kas. Pengendaliannya penggunaan EFT, FEDI, dan teknik uang untuk meminimalkan penanganan pembayaran pelanggan oleh pegawai. Yang keempat, kinerja buruk. Pengendaliannya laporan manajerial. Selanjutnya, ancaman pada siklus pengeluaran. Yang pertama, pada aktivitas pemesanan. Ancamannya membeli barang yang tidak dibutuhkan. Pengendaliannya tinjauan dan persetujuan permintaan pembelian. Yang kedua, kekurangan atau kelebihan persediaan. Pengendaliannya pengecekan persediaan fisik secara periodik. Selanjutnya pada aktivitas penerimaan. Ancamannya pencurian persediaan. Pengendaliannya pembatasan akses fisik dan perhitungan persediaan fisik secara berkala. Yang kedua, jumlah pesanan yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan. Pengendaliannya konfirmasi kepada pemasok bahwa barang yang diterima tidak sesuai pesanan. Selanjutnya pada aktivitas menyetujui faktor pemasok. Ancamannya kesalahan dalam faktur dari pemasok. Pengendaliannya verifikasi keakuratan faktur dan pembatasan akses data induk pemasok. Yang kedua, pembatalan faktur sepihak. Pengendaliannya berkomunikasi antara dua belah pihak sebelum memesan barang. Selanjutnya pada aktivitas pengeluaran kas. Ancamannya pembayaran duplikat. Pengendaliannya kebijakan untuk membayar hanya dari salinan atau dari faktur pemasok. Yang kedua, pencurian kas. Pengendaliannya penggunaan komputer dan peramban yang dikhususkan bagi perbankan online. Selanjutnya, ancaman pada siklus produksi. Yang pertama, pada aktivitas desain produk. Ancamannya keterbatasan sumber daya dalam pengembangan desain. Pengendaliannya mengelola sumber daya secara efisien, menetapkan prioritas, memastikan tim memiliki keterampilan yang sesuai. Yang kedua, keterbatasan daya tahan produk terhadap perubahan lingkungan. Pengendaliannya mengidentifikasi faktor lingkungan yang mungkin mempengaruhi produk, merancang untuk ketahanan lingkungan, menguji produk terhadap variasi kondisi. Selanjutnya pada aktivitas perencanaan dan penjadwalan. Ancamannya yang pertama, kesalahan perencanaan dan penjadwalan. Pengendaliannya menggunakan sistem perencanaan terotorisasi dan melakukan pemantauan secara berkala. Ancaman yang kedua, penggunaan bahan baku yang buruk. Pengendaliannya mengubah kualitas bahan baku dengan mengadopsi standar penerimaan yang ketat. Selanjutnya pada aktivitas operasi produksi. Ancamannya yang pertama, gangguan teknologi. Pengendaliannya penerapan pemeliharaan preventif secara berkala dan pemantauan teknologi untuk mendeteksi proteksi kerusakan. Ancaman yang kedua, produksi barang cacat atau tidak sesuai standar. Pengendaliannya penerapan sistem pengendalian kualitas dan pelatihan karyawan. Selanjutnya pada aktivitas akuntansi biaya. Ancamannya yang pertama, fluktuasi harga bahan baku. Pengendaliannya melakukan kontrak-kontrak kerja jangka panjang dengan pemasok untuk mengamankan harga bahan baku. Yang kedua, kualitas produk yang buruk. Pengendaliannya penerapan pengendalian kualitas yang ketat untuk mencegah cacat produksi dan biaya perbaikan yang berlebihan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nabila. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kurang atau salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone.